Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wasihata wa quwwata fi kulli alil baitihi wa li sunnati wal jama'i ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bidal khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik alam semesta ini. Salawat dan salam pun selamanya terlimpah dan tercurah kepada para kekasih-kekasihnya dan kita semua sebagai hamba-hambanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Haji Arif, kepada Bang Johan, dan juga kepada beberapa pengelola di tempat kafe ini yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat terbuka ini. Dan mudah-mudahan semua kebaikan yang telah diberikan oleh semua pengelola kafe ini Allah balas, jangan tunggu di akhirat. Kita mulai dari alam dunia dan seterusnya akan Allah limpahkan rezeki, kesehatan, kemakmuran untuk kita semua. Saya sebetulnya lebih senang mendengarkan Kang Wawan berbicara daripada saya harus berbicara. Karena kan beliau tadi mengatakan bahwa lebih banyak bagaimana caranya kita memahami beliau. Jadi orang bisa memahami seseorang itu dengan caranya banyak bicara. Jadi saya lebih senang lebih banyak diam Kang sebetulnya Kang, untuk lebih memahami Kang Wawan sebetulnya. Jadi ini sudah masuk dalam tingkat makrifat Kang sebetulnya. Ini sebuah kegiatan yang sangat positif ya saya lihat begitu. Dan saya harap mungkin untuk tahun-tahun ke depan juga banyak dari kawan-kawan muslim, pengusaha kafe, pengusaha restoran itu mau mengadakan Maulid Nabi di tempat makannya masing-masing. Mengadakan tempat Maulid itu di restorannya masing-masing. Kalau misalnya biasanya itu kan kita kalau ada rezeki suka memberikan makanan dengan cara mengundang yatim piatu ke masjid. Itu sudah tidak aneh. Jadi sekali-kali cobalah untuk kawan-kawan dulur-dulur yang punya rezeki mengundang anak yatim piatu itu untuk makan di restorannya masing-masing. Dan salah satu guru kita, Kiai Haji Abu Bakar, beliau adalah salah satu lulusan dari universitas di Libya. Di Libya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 12 atau 1 bulan ya, 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal itu semua restoran tempat makan digratiskan demi memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi alangkah luar biasanya kalau pengusaha-pengusaha kita ke depannya bisa seperti itu. Nah ini salah satu bentuk kebahagiaan yang memang sulit dipahami ya, kecuali orang-orang yang memang memiliki rindu dan cinta itu sendiri. Jadi kita tidak perlu memaksa orang lain yang memang belum Allah berikan kerinduan dan kecintaan untuk mengadakan kelahiran nabinya sendiri. Karena tidak ada satupun nabi dilahirkan di alam semesta pasti akan membawa dan memberikan kebaikan untuk umat di zamannya masing-masing. Pasti itu. Ibu dan bapak coba aja kita bayangkan, ini kan tidak logis. Kita punya anak, kita senang banget kalau anak kita lahir, betul enggak? Anak kita sekarang apakah bisa memberikan kesehatan, keselamatan, kemakmuran dunia dan akhirat untuk ibu bapaknya? Nggak pernah tahu. Apa anak kita akan menjadi orang yang soleh atau orang yang salah? Nggak tahu juga. Mau jadi kiai atau jadi rapok? Nggak tahu juga. Kok dengan kelahiran nabinya yang akan memberikan manfaat, syafaat dunia dan akhirat, kok kita bisa nggak bergembira? Sebetulnya aneh. Nah saya mau bacakan salah satu riwayat pendek yang diriwayatkan oleh As-Suhail yang beliau kutip dalam kitab Al-Baqi bin Makhlad, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna iblisa ronna arba'a ronnatin, sesungguhnya iblis pernah menjerit sebanyak 4 kali jeritan. Yang pertama,
Iblis menjerit dengan sangat keras ketika iblis diusir oleh Allah dari surga. Yang kedua, ketika iblis lu'ina, dilaknat oleh Allah. Dan yang ketiga, wahina urida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahina anzalatil al-fatihah. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan yang keempat, ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Jadi dalam salah satu kitab tafsir Az-Zamakhsyari dikatakan bahwa beberapa meteor itu pecah ketika iblis menjerit, karena tahu dengan dilahirkan Nabi Muhammad ke muka bumi ini akan banyak sekali mengalami perubahan dalam semesta, yang mana banyak asalnya pengikut iblis itu tersadarkan. Bumi akan mengalami kedamaian, bumi akan semakin hijau, akan semakin indah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa kita tahu bahwa salah satu yang paling dibenci oleh iblis adalah kelahiran Nabi Muhammad, karena akan mendebarkan kedamaian, akan mendebarkan kesalehan, akan mendebarkan persatuan, kedamaian, cinta kasih antar sama umat manusia. Makanya ibu dan bapak jangan aneh kalau zaman sekarang ada orang yang menjerit-jerit kalau kita sekarang mengadakan maulid Nabi. Berarti ya itu anak buah iblis kan. Iya, jangan marah. Man tasabiqu min fahuwa minhum, barang siapa orang yang berperilaku seperti sebuah kaum maka dia termasuk kaum itu. Jadi yakinlah kalau mereka adalah pengikut iblis. Ya ini mah nggak serius-serius amat ya, biasa aja gitu. Saya ingin juga ceritakan tentang beberapa sifat keadilan yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW distribusikan kepada umat manusia. Salah satunya di akhir hayatnya beliau pernah menunjuk salah seorang sahabat untuk menjadi bendahara zakat mal. Pada hari itu, waktu-waktu setelah ba'da zuhur, Umar bin Khattab sedang berjalan berkeliling di pasar dan melihat ada seorang kakek-kakek yang memang bukan penduduk orang Madinah, sedang duduk, orang Sunda bilang maker cingogo, di harudungan. Kemudian ditanya Bang Johan, Pak, Bapak bukan orang sini ya? Betul katanya. Bapak orang mana? Saya orang Mesir, jauh-jauh Bang Johan, di Mesir, enak ke Madinah. Maaf Pak, kata Khalifah Umar bin Khattab ini, Bapak sudah berapa lama di sini? Sudah 3 hari. Dan perut saya kelaparan katanya. Dengan setengah marah, Umar bin Khattab langsung cepat memanggil bagian bendahara. Kamu penuhi kebutuhan Bapak ini bukan 3 hari, selama sebulan. Kemudian ditanya, Bapak Muslim atau bukan? Saya seorang Nasrani katanya. 3 bulan Bang Johan dipinuhan. Sekarang mah susah Bu, Pak. Kalau kita datang ke sebuah lembaga yang sering nerima duit zakat, oh ini mah bukan, oh ini mah orang NU, reject kawan, ditolak. Ini orang NU balas dendam, oh ini orang lain orang NU di reject lagi. Ini sebetulnya jelek banget. Ini teh akhlak siapa yang kayak begini? Nabi Muhammad nggak pernah mengenal akhlak seperti ini. Ini cuma rekayasa aja untuk kebutuhan dunia mereka sesaat sebetulnya. Dan tentang hubungan keberagaman sangat banyak dibeberkan dalam kitab-kitab Islam, dalam ulama kami. Salah satunya saya akan bawakan, sengaja ini di print dan sudah diterjemahkan. Saya tidak baca bahasa Arabnya, bisa terlalu panjang. Ini banyak terdapat dalam kitab-kitab sirah nabawi. Jadi dalam sejarah Nabi Muhammad ini banyak terdapat. Dan dalam kriteria ilmu hadis ini termasuk masyhur, sangat terkenal. Karena yang menjadi saksi waktu itu bukan 1-2 orang, tapi puluhan sahabat ikut bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi pada tahun 628 Masehi, di mana Kanjeng Nabi Muhammad pernah mendapatkan utusan dari para biara San Catherine ke Madinah datang
dan meminta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk mau menjaga, memelihara keamanan masjid, keamanan biara. Waktu ditentukan, kemudian Nabi Muhammad berangkatlah dengan para sahabat Muhajirin wal Ansor. Berangkatlah. Biara Saint Catherine itu terletak di antara kaki Gunung Sinai, di mana waktu itu Nabi Musa di atasnya pernah mendapatkan kalam-kalam ilahi secara langsung. Dan di bawahnya sampai sekarang gereja Saint Catherine itu masih ada, kalau saya tidak salah itu Bang Johan. Ini 628 Masehi perjanjiannya. Kemudian Nabi Muhammad membuat sebuah perjanjian disebut dengan Dekret Saint Catherine. Dan ini isinya, begini isinya. Ini adalah pesan dari Muhammad bin Abdullah sebagai perjanjian bagi siapapun yang menganut kekristenan, jauh dan dekat, bahwa kami mendukung mereka. Sesungguhnya saya, para pelayan, para penolong, dan para pengikut saya membela mereka. Karena orang-orang Kristen adalah penduduk saya, dan karena Allah saya bertahan melawan apapun yang tidak menyenangkan mereka. Tidak ada paksaan yang dapat dikenakan pada mereka, sekalipun oleh para hakim-hakim mereka. Maka akan dikeluarkan dari pekerjaan mereka maupun dari para biarawan-biarawan mereka. Maka akan dikeluarkan dari biara-biara mereka. Tidak ada yang boleh menghancurkan rumah ibadah mereka, ataupun merusaknya, atau membawa apapun daripadanya ke rumah-rumah Islam. Jika ada yang mengambil hal-hal tersebut, maka ia akan merusak perjanjian Allah dan tidak mentaati Rasulnya. Sesungguhnya mereka adalah sekutu saya dan mendapatkan piagam keamanan melawan apapun yang mereka benci. Tidak ada yang dapat memaksa mereka untuk bepergian atau mengharuskan mereka untuk berperang. Umat Islam wajib bertempur untuk mereka. Jika ada perempuan Nasrani menikahi pria Muslim, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan perempuan itu sendiri. Dia tidak dapat dilarang untuk mengunjungi gerejanya untuk berdoa. Gereja-gereja mereka harus dihormati. Mereka tidak boleh dilarang memperbaikinya dan menjaga perjanjian-perjanjian sakral mereka. Tidak ada di antara bangsa Muslim yang tidak boleh mematuhi perjanjian ini hingga akhir zaman. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang Ansor-Bansor jaga sekarang gereja, ya ini dalilnya. Banyak orang yang ini sama dengan Nabi Muhammad sebetulnya. Makanya ya banyak baca, literasi ditambahin gitu. Ya malulah. Kita ini hidup tidak lama. Sekarang bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat ya untuk alam semesta ini, termasuk untuk para penghuninya. Jadi pada tahun 1517 Masehi, piagam asli tersebut itu diambil oleh Sultan Selim I dari Turki, dan saat ini masih berada dalam Museum Topkapi di Istanbul. Jadi salinan aslinya masih ada. Ini adalah perjanjian abadi antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Nasrani. Segini hebatnya. Makanya aneh, di zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat gereja teh aman, orang ibadah tenang. Kok zaman sekarang ada orang Islam bisa menghancurkan masjid yang isinya orang-orang Islam? Jadi kita tanya, ini mereka nabinya nabi siapa ini? Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin kayak begini. Makanya kita kadang-kadang nggak paham dengan kalimat ukhuwah Islamiyah. Kalau kata santri, mausulnya ukhuwah itu adalah sifat persaudaraan Islamiyah. Jadi orang yang disifati dengan keislaman, dia akan memperlakukan orang lain sebagaimana ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ukhuwah Islamiyah bukan berarti orang yang satu agama, satu Islam saudara. Sekarang yang tidak seagama, sekarang tidak saudara, keliru. Berarti nggak ngaji, jangan pernah mondok pun gitu berarti. Dalam Al-Quran dikatakan innal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman, kalimatnya ikhwatun, bukan ukhuwah.
ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman, ikhwatun, dipersaudarakan. Tidak bilang Islam, tidak bilang non-Islam. Orang yang iman pada hari akhir, semua juga iman pasti bakal maut. Iman pada kematian, iman pada hari akhir pasti kiamat. Iman pada pertimbangan nanti dari akhir, semua kan beriman. Hanya kadar iman tiap orang, tiap kepercayaan berbeda. Yang kita bicarakan kadar keimanan, Bang Johan. Bukan masalah imannya, kadar keimanan yang kita bicarakan di sini. Jadi innamal mu'min ikhwatun, orang-orang yang dipersaudarakan, dijadikan saudara. Nabi Muhammad saja apakah sekarang mau nggak keberatan kok jaga gereja sampai hari kiamat? Dan siapapun yang mengganggu sekarang orang-orang Nasrani kata Nabi Muhammad, orang Islam wajib bertempur untuk mereka. Nggak hebat bagaimana coba? Sekarang orang Islam yang bertempur berperang dengan orang Islam lagi, keliru lagi. Jadi banyak orang Islam yang tidak memiliki sifat keislaman. Jadi kita bicara kadar sifat keislaman lagi, bukan Islamnya, kadar keislamannya. Kayak gula, sesenok amis, 2 senok, yung 3 senok, yung akbar kan gitu. Jadi kita bicaranya kadarnya, bukan Islamnya. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, kalau kita sebetulnya sangat senang, sangat bergembira, karena ini Nabi kami. Semua Nabi pun bagi Islam itu sama. Bima unzil ilaihi mir rabbik, bahwa semua Nabi itu diturunkan dari Allah. Bima itu adalah dengan semua kelebihan yang mereka miliki, dengan akhlak yang mereka miliki, dengan mujizat yang mereka miliki. Jadi kalau sudah bicara sekarang sosok seorang nabi, kita akan bicara masalah nubuah. Karena banyak orang yang tidak paham. Banyak orang ngaku-ngaku, aku cinta Rasul, bohong. Cinta dari mana? Sekarang kelahirannya aja sekarang dia nggak senang kok. Kan yang nggak senang sama iblis. Jadi cintanya dari mana sebetulnya? Ya, ini kelahiran yang paling gampang, nyata-nyata anak kita aja lahir kita senang, nggak tahu nanti gedenya bakal jadi apa. Senang we ibu bapak nama, betul bu? Bisa kasih syafaat nggak itu? Bingung jawabnya. Kira-kira, Nabi Muhammad bilang pasti kasih syafaat, kasih pertolongan, kok bisa nggak senang? Makanya dipertanyakan, ini umat Nabi Muhammad yang nggak senang dengan kelahiran nabinya, ini muslim KW berapa sebetulnya? Kita bicara kualitas jadinya di sini. Ya. Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in dan sebagainya terus ke bawah 300 tahun itu nggak ada yang ngadain maulid Nabi. Oh, kalau pakai sekarang cara seperti itu ini bahaya. Nih saya kasih contoh, ini banyak logika yang terbalik ya. Karena kita ini terlalu sering dengar ceramah dari ustadz kaleng-kaleng, jadi beginilah. Jadi tong kosong nyaring bunyinya. Sekarang saya lihat, setiap perkara yang tidak ada di zaman nabinya langsung mereka vonis bid'ah, sesat, kafir, musyrik, masuk neraka. Oh luar biasa saya bilang. Oke, kita mulai. Bapak-bapak, saya mau tanya sama bapak-bapak, kalau istri kanjeng Nabi orang mana? Orang Arab. Ada istri bapak orang mana? Orang Cibiuk, orang Soreang, Cimahi. Tadi geus teh sarua, eta geus bidah eta tah. Eta geus bidah eta. Nabi Muhammad teu pernah nyontohan. Kalau kita mau kasih kolam seperti ini, kan bahaya. Nabi Muhammad kalau sekarang dapat makanan akan tanya dulu sama istrinya, Mam, kalau bahasa sekarang kita, tolong dicek tetangga kita ada yang kelaparan enggak, dicek dulu. Kalau ada, apa yang didapat itu dibagikan. Kalau ada kebagian sedikit, dibagi lagi di rumahnya. Kalau nggak ada, Nabi Muhammad saum, puasa. Sekarang saya tanya, kalau kita dapat makanan gitu enggak? Gitu enggak? Cina nyontoh sunnah Nabi. Orang keliru. Ini bukan sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Ada sunnah Rasul. Orang nggak paham. Tiap Nabi itu, Rasul itu memiliki 3 identitas. Satu, ada sunnah Nabi, ada insaniyah, dan ada risalah. Kalau sunnah Nabi itu sudah bicara kekhususan, sudah bicara mukjizat beliau. Misalnya kayak tadi makan, tiap ada makan, tanya dulu, kita mah enggak, ada langsung habak we nya kang wawannya. Batur saya sana mun aya. Kan alusnya umat Nabi gitu. Mun aya dibagikan lah bentuk, jangan nyalira.
Jadi orang teh lamun dina bab makanan bisa dihitung. Kita ini sebetulnya muslim KW berapa? Jangan bilang sunnah Nabi. Nabi mah nggak begitu. Sisi insaniyah begitu sekarang kan Nabi Muhammad tiap malam wajib sholat tahajud sampai bengkak-bengkak. Sholat malam dan bengkak-bengkaknya itu wajib dalam posisi seorang Nabi. Umatnya ada yang bengkak-bengkak. Ibu pernah tuh bapak bareng bengkak gitu. Sholat. Sing sireun ya alhamdulillah lumayan. Bareuh ieu mah sunnah Nabi untuk umatnya diringankan. Asa kersake alhamdulillahnya. Terkadah sampaikan ka bareuh-bareuh teuing. Jadi itu sunnah Rasul, risalah untuk umat secara umum, tapi sunnah Nabi khusus bicara Kanjeng Nabi pribadi. Nabi itu dapat syariat untuk dirinya dan tidak wajib diamalkan untuk umatnya. Kalau Rasul itu wajib disampaikan, wajib diringankan. Bada sholat kata Rasul apa yang dibaca? Yang ringan-ringan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, sabaraha 30 kali. Pala Kanjeng Nabi wiridan satu hari satu malam dihitung itu 700.000 kali. Gagabah teuing. Iya. Oh, Nabi Muhammad mah tiap malam Jumat juga nggak pernah baca Yasin. Betul. Baca Yasin malam Jumat sekali itu buat umatnya. Nabi Muhammad tiap malam bacanya Bu, Pak. Dalam sholat beres Fatihah langsung Yasin. Pernah tuh orang baca Yasin di sholat? Henteu da teu apa. Untuk Nabi pasti berat, untuk umatnya diringankan. Nah kita ini yang sudah dikasih keringanan ini, dikasih rukso, banyak diskon, kadang-kadang belum paham juga siapa Nabi Muhammad sesungguhnya. Ya ribut masalah kunut jeung teu kunut, maulid jeung teu maulid. Aduh, ini masalah lahir kata saya sama orang-orang kayak begini. Iya kawan, salah lahir, kesian kalau saya mah. Mereka tidak paham siapa nabinya. Nabi Muhammad itu sangat fleksibel, bisa hidup dengan siapa saja karena dia dijadikan rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita paham, kok ada orang yang bersikap keras dalam beribadah pada Allah. Oh, saya bilang mungkin, nuduh mah nggak boleh. Mungkin gurunya, guru ngajinya adalah lulusan dari Universitas Terorisme Internasional dan belum disertifikasi Tehrida tadi di TK. Ya ini bahaya ini. Ya sedikitnya segitu dulu lah. Kalau pengen dengan ceramah saya yang aslinya anan, ya nanti malam aja lah di Masjid Hidayatullah di Ciroyom. Insya Allah itu mah dinas. Kan ini mah ngobrol bukan ceramah ya, santai ini mah gitu. Lah cenah santai nawe geus kieu alhamdulillah. Ini baru santai saya mah belum marah-marah belum. Kalau saya marah-marah bahaya Bu. Malaikat darah ratang ini dia. Sekarang kita sambung lagi ke Bapak Moderator Kang Wawan, mangga.